Ya. Wih, cepet banget ya. Tuh. Oh, ini langsung hilang nih. Nah, seperti ini. Tuh, ke bawah kan. Ini langsung hilang malah. Apa karena ada chemical bekas? Tuh, keangkat langsung. Selain spotting gun berarti pakai sikat gigi. Sikat gigi gagangnya. Gagang sikat gigi ya. Nah, kita sekarang cari sikat giginya aja dulu. Siap. Oke, kita akan mencari nih, ada nggak sikat gigi yang cocok digunakan untuk spotting. Ini kan? Oh, bukan. Yang seperti ini. Nah, ini yang kita pakai nanti. Oh, ininya. ujungnya. Ujungnya. Jadi bukan sikatnya. Kirain saya ininya nih, yang di belakang ini. Oh, bukan. Kalau nggak ya bisa nanti untuk prakteknya kan kita bisa menggunakan ini atau yang ini. Kalau ini sebenarnya nggak terpakai. Kalau untuk menghilangkan noda. Iya, iya. Ini sudah ada kuah apa ini ya? Kuah masakan Padang. Lalu Pulpen. ada nanti akan kita noda tinta pulpen. Nah, alatnya ini. Nah, atau ini juga bisa. Jadi yang kita pakai adalah ininya atau ininya. Ya. Sekarang kita akan cari noda di luar ya. Kita akan dapat noda apa aja di luar. Nah, ini ada noda dari rantai motor. Waduh, jangan banyak-banyak. Ini sudah terkumpul nodanya. Baik, sebelum kita membersihkan noda-noda, jadi kita sediakan dulu air bersih dan kita campurkan deterjen dengan emulsi. Kalau ada emulsifir itu fungsinya untuk mengangkat noda lemak atau minyak. Kemudian deterjen ya fungsinya memang untuk mengangkat noda juga ya, tapi untuk keseluruhan. Nah, ini kita nanti dibantu untuk membasahi area spotting seperti ini. Jadi kita nanti dibersihkan dulu dengan ini, baru menambahkan chemical yang akan kita gunakan seperti itu. Cuci, kalau tidak ada emulsifir atau emulsi, kita bisa menggunakan sabun pencuci piring. Itu juga sama karena dia bisa mengangkat noda lemak. Nah, kenapa setiap spotting itu harus ada larutan deterjen dan emulsi? Karena pakaian itu kan kadang orang itu berkeringat. Setelah nempel ke pakaian akan menjadi apa, kalau di sini dakinya itu kadang kan mengandung minyak. Nah, salah satu bisa dihilangkan atau diangkat dengan larutan deterjen dan emulsifir atau larutan cuci piring. Kalau larutan cuci piringnya bebas, mau Mama Lemon, mau Sunlight atau apapun itu. Kemudian ada lagi, kalau misalnya memang nggak punya, bisa menggunakan sabun batang atau sabun mandi untuk menghilangkan noda minyak pada kerah atau pergelangan tangan atau pada bagian pakaian lainnya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke cara praktek menghilangkan noda. Kebetulan untuk saat ini kita coba menghilangkan noda tadi rantai ya, oli rantai. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, ini adalah larutan antara sabun liquid dengan emulsi atau sabun cuci piring. Nah, sekarang kita coba basahi dulu sambil dibersihkan. Ternyata dengan ini cukup keangkat.
bagian permukaan bersih, bukan bersih, maksudnya berkurang. Terlihat ya, tadi awalnya seperti ini. Nah ini masih ada. Kita coba dengan kita akan unboxing produk paket chemical ya untuk spotting, khusus untuk spotting laundry satuan. Ini ada spot removal guide-nya. Nah, jadi ini semua noda bisa nih. Jadi semuanya terkandung di box ini. Isinya ada 7 ya? 7 macam. Ada 7 macam jenis. Nah, sekarang kita akan unboxing ya box dari Sage, Ya. The Fresher Company. Company atau company? Oke, kita unboxing. Nah, di sini kan ada namanya Purasol atau Green. Nah, ini sebagai panduannya. Nanti langsung kita loncat. Di sini kan kosong nih. Kosong, baru ada hijau. Nah, berarti ini noda keras. Di sini ada cat minyak, ada lak, ada ter itu sejenis aspal. Kemudian lem, cat kuku, lilin, dempul, pernis, gula, damar. Damar itu yang dari pohon itu, Iya, getahnya. getah karetnya. Damar alam atau sintetis. Nah, kemudian sama seperti ini, quickol. Nah, kebetulan kalau quickol ini dia multi, jadi ada noda merah, noda hijau, noda biru. Biru enggak, noda kuning, noda abu, sama ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori yang bisa diaplikasikan untuk quickol. Dan berikutnya sama, jadi tinggal perhatikan aja. Misalnya lakol untuk apa? Di sini ada untuk tinta pulpen, tinta spidol, pensil, cat, krayon. Kemudian di sini noda abu hitam, grafit, gemuk, kemudian logam, kemudian tinta printer, banyak di sini. Kemudian terakhir ini juga sama. Oke, jadi tinggal Seperti itu. ikuti warnanya saja ya. Ikuti warnanya saja. Misalnya ada warna apa, tinggal lihat ininya. Tinggal lihat, oh noda ini, coba dulu misalnya noda apa? Misalnya noda ini nih tinta, berarti kita coba Noda tinta itu berarti bisa menggunakan quickol, atau bisa menggunakan kafesol, bisa juga menggunakan colorsol. Nah, menentukannya apa yang digunakan gimana Kang? Kalau tiga-tiganya bisa? Tiga-tiganya bisa, biasanya gini, karena kan tinta itu ada yang basicnya minyak, ada yang tintanya itu yang mudah hilang, ada juga yang tintanya itu memang dari harganya mahal, harganya murah. Yang murah biasanya kan lebih cepat, gampang hilang gitu. Kalau yang lebih cepat berarti harus pakai yang biru dulu. Yang biru. Oh. Kalau misalnya yang biru tidak bisa, baru kita gunakan yang warna oranye. Ini juga nggak bisa, coba dengan yang ini. Oh gitu, urutannya berarti dari atas dulu ya? Atau dari mana? Sebenarnya dari manapun boleh. Yang penting satu kategori. Oke. Gitu. Untuk noda oli termasuk gemuk ya. Kalau di sini keterangannya gemuk. Kalau olinya di sini nggak ada. Untuk gemuk itu kita bisa menggunakan yang biru, yaitu quickol. Kemudian warna ungu, lakol. Kemudian yang coklat
yaitu Colorsol. Kita coba dengan yang Quickol dulu. Nah, caranya sendiri kalau misalnya memang pengen irit, caranya seperti ini. Jadi chemicalnya kita oleskan ke sini seperti ini, baru seperti ini. Ada perubahan? Ini super irit. Kalau misalnya pengen langsung juga bisa, tapi caranya gini, cukup 1-2 tetes baru nah seperti itu. Kalau misalnya pengen ini lagi, ya, kemudian kita coba yang berikutnya dengan menggunakan chemical yang lain. Tadi warna ungu ya, dengan menggunakan lakol. Karena ini lumayan besar, ya lebih baik kita langsung tetes gini aja, seperti itu. Baru kita masih kurang tadi. Reaksinya beda dengan Quickol. Kita coba bersihkan. Masih ada terdikit. Nah ini masih ada, tapi ke sininya keangkat, nempel. Nah udah hilang. Kalau yang ini tadi belum dikasih chemical. Kita coba lagi dengan yang ini. Lebih ampuh yang mana kan? Sepertinya itu. Yang biru ini lebih ampuh ya? Ya. Dari segi kecepatannya, reaksinya. Tuh. Ini kita sudah coba dengan 2 itu ya. Wall dan lakol. Ini langsung hilang malah. Apa karena ada chemical bekas? Tuh, keangkat langsung. Karena tadi kita bekas nyikat-nyikat, masih ada nempel ke sini. Belum dikasih chemical nih, keangkat. Iya. Karena tadi ininya masih kita pelan aja. Kita coba dengan yang coklat.
ini kurang. Kurang lampu yang coklat ya. Ya, yang coklat tidak begitu. Mau pelajari juga ya, biar nanti bisa mau ngajarin ke si Andre. Ya, inget-inget ya. Nanti yang harus diperhatikan adalah kualitas warna pakaian. Kita juga tidak bisa main hajar dengan chemical seperti ini karena ditakutkannya misalnya dengan warna-warna seperti warna merah, warna biru tua, terkena chemical seperti ini bisa mengakibatkan pudar. Makanya ketika ada noda pun kita harus, kalau misalnya hanya kiloan nggak usah. Kalau satuan, tapi itu harus dengan persetujuan dari customer juga. Misalnya ada customer datang membawa pakaian yang bernoda terus meminta untuk dihilangkan, kita sampaikan kita akan usahakan, cuma ada kemungkinan ya, jadi bukan kita dengan sengaja nanti membuat pudar pakaian, tidak, tapi ada kemungkinan bisa membuat pudar pada area noda seperti itu. Nah, kemudian penyikatan noda juga ada tekniknya. Jadi sekali ada teknik menyikat seperti ini, ada juga tekniknya diketuk. Ada yang tahu fungsinya apa? Diketuk tuh supaya ini kan jalinan kain. Jalinan benang. Saling yang berkaitan begini. Karena tapi rapet, jadilah bahan seperti ini. Ketika kita pukul dengan ini si benang-benang nilon ini seperti pembuka serat. Buka serat ya. Dan tembus. Itu juga salah satunya untuk memecah noda atau mendorong noda supaya turun ke bawah. Jadi tidak hanya menyikat, tapi ada juga mengetuk. Tuh. Bukan. Oh, berkurang. Iya benar, ini yang paling aku pakai ini, yang biru. Nah, sip, selesai percobaan dengan noda oli rantai. Oli rantai motor. Sekarang beralih ke tinta pulpen seperti ini. Nah, kita coba ininya kurang keras sih kalau pakai ini. Nah, ini pulpennya sepertinya mudah. Bekas ini enggak, tapi belum pernah pakai ya? Belum pernah tadi. Atau harus ganti sikat gigi enggak? Enggak. Ini kan tadi nggak pakai itu. Enggak. Cuma ini udah sebagian besar udah berkurang dari yang saya tadi coret-coret. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang quick call lagi. Tuh, membiru. Bleber. Ya. Bahaya tuh. Kalau seperti ini berbahaya. Karena harusnya di bawah ada alas. Kalau spotting, meja spotting, dia tembus ke bawah. Berarti nggak cocok biru ini. Kenapa? Biru nggak cocok untuk noda tinta. Cocok. Cocok. Oh nggak masalah bener. Nggak masalah. Cuma ya itu tadi melebar. Bisa juga dengan cara, bentar. Cuma kan kalau pakai tisu, ininya kan ininya basah,
kemudian ya si tisunya hancur. Tuh, mending pakai microfiber atau kain atau baju bekas. Kalau misalnya di noda tintanya di pakaian-pakaian yang licin, ini kemungkinannya cepet mudah untuk hilang. Karena kalau kaos itu kan teksturnya agak, kalau kita perbesar dia berpori. Jadi ini menyerap. Ya, beda. Karena gini, noda itu sendiri ada, setahu saya ada dua. Ada noda yang mengambang, ada juga noda yang menyerap. Mengambang di serat kain dan menyerap di serat kain. Kalau noda yang mengambang biasanya akan lebih mudah dengan cara disikat dengan deterjen atau emulsi, itu udah langsung hilang. Gitu. Kemudian untuk tinta itu sendiri ada yang biru, ada yang oranye, ada yang coklat. Kita coba dengan yang oranye. Ini aja. Lebih mantep kayaknya. Atau? Iya. Masih. Oh, lambat laun hilang. Perpaduan dengan sama ini ya. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba yang di sini. Ini udah ada kandungan ininya sih. Ya. Wih, cepet banget ya. Cafesol. Kalau tinta pulpen pakai Cafesol nih, cepet banget. Bisa nggak? Jadi kalau ada customer laundry satuan, tuh hilang loh, lumayan hilang. Kemudian tinta oranye coklat. Nah, ininya harus di ini dulu nih. Sekarang kita coba dengan Colorsol. Tapi spatula belinya di mana kan? Supaya Mas Liman. Saya lupa kemarin ada sih satu lagi. Nah, ini hampir mirip dengan Quickall. Dia agak menyebar. Quickall dia. Agak bahaya. Tapi Sebenarnya sih nggak bahaya asal kitanya bisa. Tapi lebih efektif, dia langsung hilang tuh. lebih cepat ya. Ini belum kena nih. Tuh, oh ini langsung hilang nih. Berarti tadi apa? Quickall menyebar tapi tidak langsung hilang. Kemudian dengan ini tidak menyebar, hilang juga ya. Tapi hilang juga. Kemudian dengan ini menyebar, ini apa tadi? Colorsol Colorsol. menyebar langsung hilang. Nah, seperti ini. Tuh, ke bawah kan.
Kalau untuk pulpen atau tinta itu wajib untuk dialas. Kalau kita medianya meja. Karena percuma kalau misalnya begini nih, kita nggak alas, ini akan balik lagi ke sini, ininya yang akan berwarna. Seperti itu. Nah, sekarang Ini yang paling sulit. menurut saya paling sulit. Lem lagi. Copot. Ya, sip. Di sana itu. Ambil lagi. Klipnya. Ntar diedit gampang. Interupsi dulu. Interupsi.